Salam sepak bola, salam sehat, salam sejahtera, dan juga salam hormat saya kepada teman-teman netizen atau warganet yang merupakan viewers, subscribers, and also supporters of channel YouTube Bola Bung Binder. Di konten terbaru dari channel YouTube Triple B hari ini teman-teman, saya ingin memberikan preview dari dua pertandingan di English Premier League yang melibatkan dua klub asal kota London. Pertandingan pertama antara Chelsea versus Leeds United dan pertandingan kedua antara Arsenal versus Southampton. Kenapa saya memilih untuk memberikan preview dari dua pertandingan yang melibatkan dua klub asal kota London? Karena dua klub ini di pertandingan away terakhir mereka di Premier League mengalami kekalahan teman-teman. Di mana Chelsea kalah lawan West Ham padahal sudah bisa meraih keunggulan 2 kali dan Arsenal kalah lawan Everton padahal sudah unggul di babak pertama. Jadi sepertinya dua tim ini punya masalah yang mirip, tidak sama, yaitu Arsenal karena kurang ngotot sehingga tidak bisa memberikan tekanan kembali kepada para pemain Everton di babak kedua dan kalah dengan skor 2-1. Dan dari Chelsea terlihat bahwa absennya Kante dan juga Kovacic mempengaruhi pressing yang mereka lakukan di lini tengah. Dan juga kita tahu di pertandingan West Ham lawan Chelsea juga ada kesalahan dari penjaga gawang Mendy yang memberikan penalti kepada West Ham dan juga pada saat dia out of position saat West Ham mencetak gol ketiga. From Arsenal lebih parah lagi, yaitu lini depannya sulit mencetak gol. Auba sih menurut saya sudah habis. Dan Arteta juga mencadangkan Auba kan di pertandingan lawan Everton, tapi mau tidak mau akhirnya dia perlu mainkan karena kesulitan dari para pemain lain untuk mencetak gol. So coming into this match, Chelsea lawannya tuh adalah tim papan bawah Leeds United yang memang lebih banyak meraih hasil draw daripada kemenangan. Tapi kali ini kan kita tahu juga Chelsea tidak akan full team. Selain juga Kante dan juga Kovacic yang tidak bisa bermain, kabarnya atau berita terakhirnya bahwa Ruben Loftus-Cheek juga tidak 100% fit. Ben Chilwell juga belum bisa bermain. Jadi ada masalah besar di Chelsea ketika cukup banyak pemain itu absen di lini tengah. Karena sejauh ini menurut saya bahwa kekuatan utama Chelsea itu berada di lini tengah yang dinamis, kreatif, dan juga agresif. Nah ketika ada Kante apalagi Kovacic tidak bisa menemani Jorginho, terlihat bahwa para pemain dari tim lawan itu bisa memanfaatkan penguasaan bola di lini tengah dan juga lebih cepat memberikan bola menuju lini pertahanan dari Chelsea. Sedangkan di Arsenal kita tahu bahwa Granit Xhaka sempat absen beberapa pertandingan, tapi ada pemain lainnya yaitu Lokonga yang masuk, pemain baru bisa memberikan kestabilan juga di lini tengah. Justru pada saat Xhaka sudah kembali jadi kocar-kacir permainan Arsenal di lini tengah ya teman-teman ya. Dan terlihat bahwa Xhaka bersama Partey tidak begitu kompak seperti Partey bersama juga dengan Lokonga. Walaupun menurut saya juga permainan Partey belum berkembang sejak dia bergabung dengan Arsenal meninggalkan Atletico Madrid. Dan yang cukup unik nih, Chelsea dalam dua pertandingan sebelumnya di kandang sendiri tidak bisa meraih kemenangan. Lawan Burnley kemudian lawan Manchester United. Kenapa seperti itu teman-teman? Karena kalau yang saya perhatikan baik Burnley dan juga MU itu mengandalkan strategi ekstra defensif dan hanya mengandalkan sesekali counter attack. Jika tidak perlu maka mereka tidak akan melakukan serangan. Dan tentu berharap bahwa ada kesalahan atau miskoordinasi di antara para pemain Chelsea di lini pertahanan dan itu yang terjadi. Lawan Burnley kita tidak melihat ada koordinasi yang rapi sehingga pemain Burnley bisa mencetak gol menyamakan kedudukan. Kemudian lawan MU justru Jorginho yang melakukan kesalahan kan ketika dia tidak bisa kontrol bola, Sancho mengambil bola dan mencetak gol. Dari Arsenal, saya melihat bahwa penjaga gawangnya Ramsdale ini sudah bagus. Tapi seperti yang beberapa kali saya tegaskan, lini pertahanan belum solid. Sehingga kalau penjaga gawang itu berkali-kali mendapatkan percobaan di suatu pertandingan, tentu persentase dia akan kebobolan itu lebih besar sehingga Ramsdale juga kemasukan total 5 gol dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal di EPL. Padahal sebelumnya penjaga gawang ini cukup banyak mencatat clean sheet. Nah saya ingin dulu membahas sedikit saja kemungkinan line up dari kedua tim. Oke, dari match ini dulu dong teman-teman. Tunggu dulu, standing dulu nih, klasmen sementara dulu nih. Chelsea untuk sementara berada di peringkat nomor 3, tergeser oleh Liverpool dan juga City. Sayang karena dalam 3 pertandingan Premier League hanya bisa menang 1 kali lawan Watford, itu pun dengan susah payah kita tahu. Arsenal dari peringkat nomor 5, sekarang turun ke peringkat nomor 7. MU sudah ada di atasnya. Kenapa Arsenal bisa turun? Karena dalam 3 match terakhir hanya bisa menang 1 kali, dalam 4 match terakhir kalah 3 kali. 2 kali berturut-turut di pertandingan away. Oke, sekarang kita bahas dulu kemungkinan line up dari Chelsea versus Leeds United. Kalau pilihan saya, ini pilihan saya ya. Silakan jika teman-teman punya pilihan yang berbeda bisa memberikan komentar di kolom komentar di bawah konten ini. Of course, Mendy should start, Christensen,
Saya harapkan Thiago Silva yang turun karena dia punya pengalaman, dia bisa tenang di belakang menghadapi permainan cepat atau agresif dari para pemain Leeds. Rudiger, Reece James, Saul Niguez, no choice. Ini antara Saul Niguez atau Ross Barkley. Tapi saya pikir bisa juga lah diberikan kesempatan lagi kepada Niguez. Kemudian Jorginho, Alonso, Mason Mount, Lukaku, dan Werner. Kenapa saya memilih Lukaku dan Werner di depan? Karena dua-duanya ini saling melengkapi nih teman-teman. Kalau Werner dengan pergerakan tanpa bola dan speednya, kalau Lukaku dengan kemampuan bermain agresif, physical play-nya, dan juga finishingnya. Tentu saya harapkan bahwa Lukaku akan bisa mencetak gol di pertandingan ini. Dari Leeds, pelatihnya bagus, Bielsa, tapi bermain menyerang terus tentu mengundang resiko yang besar, dan maka itu Leeds adalah tim yang sudah banyak kemasukan gol. Di depan Tyler Roberts, Daniel James mantan pemain MU, Stuart Dallas good player, Klich, Rafinha ini pemain yang akan liak-liuk ya, mengandalkan skill individunya. Adam Forshaw, Junior Firpo, Pascal Struijk, kemudian Diego Llorente, Ayling, dan juga Meisler. Ini secara individu sih para pemain Leeds ini bagus dan juga kerja sama mereka rapi, tapi itu dia. Jika saja mereka hanya asik menyerang, itulah yang akan dimanfaatkan oleh para pemain tim lawan. Nah, menurut saya kuncinya untuk Chelsea adalah jika mereka bisa mengatur tempo permainan. Karena Leeds tidak akan tinggal diam. Saya tidak yakin bahwa Leeds akan bermain bertahan. Karena bukan itulah konsep permainan dari Bielsa. Pasti akan bermain possession dan juga pressing. Pressing yang dilakukan Leeds itu sebetulnya tidak high press teman-teman, tapi mereka menunggu di tengah. Nah, artinya ketika counter akan cepat. Nah, yang perlu berhati-hati adalah dua wingback dari Chelsea. Seperti James juga Alonso yang biasa melakukan overlap dengan begitu cepat ya. Jadi ketika mereka sulit untuk kembali ke posisi awalnya, tentu mereka bisa kecolongan dari serangan balik yang akan dilakukan oleh para pemain Leeds. Dari materi pemain tentu Chelsea jauh lebih unggul. Dan dari taktik seharusnya Tuchel bisa mengakali permainan pressing dari Leeds, dan saya pikir Tuchel akan senang jika ada tim lawan itu bermain menyerang. Tentu dia bisa melakukan counter press timnya dan juga mencoba untuk mencetak gol dengan serangan yang ditata secara rapi dan juga cepat. And now to the second game, Arsenal versus Southampton. Nah, ini juga saya ingin memberikan gambaran saja ya. Kira-kira saja nih teman-teman. Kalau pilihan saya tentu Ramsdale di penjaga gawang, walaupun dia telah kemasukan 5 gol dalam 2 pertandingan terakhir di Premier League. Tomiyasu for sure, Ben White and Gabriel memang kerjasamanya belum rapi, tapi no choice. Saya pikir mereka lah yang harus bermain. Tierney di kiri, walaupun ya kita tahu ya di sana ada Nuno Tavares juga yang bisa bermain, tapi ya Tierney adalah pilihan utama. Martinelli kemungkinan akan main karena Smith Rowe kabarnya belum 100% fit, tapi saya berharap Smith Rowe ini yang akan turun karena Martinelli lebih efektif ketika masuk sebagai pemain pengganti. Dia bisa nanti dimainkan di babak kedua apakah menggantikan Saka atau juga Emil Smith Rowe. Granit Xhaka of course karena dia sudah kembali walaupun permainannya tidak begitu baik lawan Everton, dia mendapatkan kartu kuning juga. Thomas Partey yang saya harapkan ya bisa bermain lebih rapi lagi deh. Ini pemain ini sejak gabung ke Arsenal permainannya berbeda jauh ketika dia bermain di Atletico Madrid. Bukayo Saka, Odegaard, dan saya pilih Nketiah. Walaupun belum tentu Nketiah akan diberikan kesempatan tampil dari awal. Memang masih pemain muda. Saya harapkan bahwa Arteta akan memilih Nketiah. Ya, dia perlu juga diberikan chance karena baik Lacazette dan juga Oba sulit untuk mencetak gol. From Southampton, ini juga pelatihnya bagus teman-teman. Ralph Hasenhuttl ya, tidak bisa diremehkan taktik permainan yang juga mengandalkan permainan defend and counter tapi juga melakukan low mid block ya, artinya melakukan blocking dan pressing itu di lini tengah, kemudian counter yang cepat. Ada Armando Broja, ada Adam Armstrong, ada Tella, Diallo, ini pemain yang agresif. James Ward-Prowse, kreatif sekali pemain ini. Saya bingung juga dia masih bertahan di Southampton ya, padahal bisa saja dia gabung ke klub besar lainnya sebelumnya beberapa tahun yang lalu. Redmond, kemudian Kyle Walker-Peters, Bednarek, Lianco, Livramento, dan juga Willy Caballero. Nah, bagi saya atau menurut saya kunci permainan dari Arsenal ini akan berada di lini tengah. Jika para pemain itu bisa cepat membangun serangan dan feeding bola ke depan, dan tentu diharapkan bisa ada finishing yang dilakukan. Jangan sampai itu ya, dari peluang demi peluang yang mereka peroleh tidak bisa dilakukan finishing. Karena yang saya perhatikan di game lawan Everton dan juga lawan MU bukan berarti Arsenal tidak punya peluang, bukan berarti Arsenal bermain defensif. Mereka menyerang juga, tapi tidak bisa melakukan finishing. Oba sih udah kacau banget. Nah, saya gak yakin sih dia akan turun. Tapi kalau dia turun, ya mungkin juga Arteta masih ingin memberikan kesempatan kepada Aubameyang. But I feel bahwa Nketiah perlu diberikan kesempatan untuk tampil. Dan menurut hemat saya bahwa baik Chelsea dan juga Arsenal akan memanfaatkan situasi sebagai tuan rumah atau status sebagai tuan rumah. Dan tentu akan mencoba untuk meraih poin maksimal dari pertandingan ini, yaitu 3 poin. Karena dalam 2 pertandingan terakhir Arsenal kalah dan dalam pertandingan terakhir Chelsea kalah, dan Chelsea perlu menang untuk tetap stay on track
agar bisa menjadi juara musim ini bersama juga dengan pesaing lainnya seperti Liverpool dan juga Manchester City. Ya, kalau menurut saya seharusnya dua tim ini bisa meraih kemenangan di kandang sendiri yang bisa menggagalkan kemenangan apabila ada pemain di masing-masing tim yang melakukan kesalahan atau juga miskoordinasi di lini pertahanan. Nah, saya melihat lini pertahanan ini menjadi sektor yang sangat penting untuk kedua tim pada saat berhadapan dengan tim papan bawah yang biasa mengandalkan counter atau juga akan coba untuk memanfaatkan kelengahan dari para pemain Arsenal dan juga Chelsea di lini pertahanan. So we wait for these two matches. Silakan bagi teman-teman yang punya prediksi bisa memberikan prediksi kalian di kolom komentar di bawah konten ini. No hate, only football. Salam sepak bola.